Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita akan menindaklanjuti dari kejadian kemarin pas pengadaan pelatihan ruqyah mandiri di Jakarta, Ustadz Hizbullah Mubarak LC mendapatkan satu jimat yang digantungkan di dada seorang wanita yang sedang hamil. Nah, itu diambil oleh Ustadz Hizbullah, kemudian dibongkar ya, di unboxing di depan para peserta juga, dan isinya kita akan lihat nih apa aja isinya di dalamnya. Kemudian kita juga akan menghancurkan jimat ini. Kita akan mulai saja teman-teman. Ini coba. Nah, ini adalah jimat yang dimaksud. Jadi awalnya ini satu ikatan yang utuh, kemudian kita bongkar aja kali ya, kita buka sebentar. Oke, ini kita bongkar teman-teman satu-satu. Kita lihat. Nah, ini ikatan besarnya nih. Ya, tuh ada buhul, diikat, dijahit. Makanya ini disebut buhul. Buhul itu artinya ikatan. Nah, ini dijahit nih, diikat teman-teman. Ini ikatan besarnya. Kemudian di dalam ikatan besar ini ada dua ikatan lagi. Seingat saya ya. Ada dua ikatan lagi, yang salah satunya itu berisi tanah. Entah tanah apa, tapi biasanya sih tanah yang dipakai itu adalah tanah kuburan, teman-teman. Nah, ini ada semacam kayak ini kayak semacam rempah-rempah kulit kayu atau karat besi ya, entah apa namanya ya. Ini di dalam ikatan ini. Sebentar, ini nih, kita buka aja semua dulu ya teman-teman ya. Kita lihat. Ini ada bekas tanahnya nih teman-teman. Nah, ini tanahnya, kemungkinan tanah kuburan, karena yang biasa dipakai adalah memang tanah kuburan. Ya, ini di dalam ikatan besar ini ada dua kantong lagi, ada dua ikatan lagi, satu ikatan. Nah, ini kayaknya ya, ikatan yang ini berisi tanah kuburan. Kemudian ikatan yang satu lagi yang besar ini seperti kapas yang dijahit juga seadanya. Kemudian dibuka jahitannya oleh Ustadz Hizbullah, dan isinya dari jahitan ini itu adalah dua paku yang diikat satu sama lain. Dia terikat sama dengan kantong yang ini, yang berisi seperti rempah-rempah atau karat besi atau kulit kayu, entah apa namanya. Jadi ada 3 ikatan totalnya ya, ada 3 ikatan teman-teman. Ikatan besar satu, kemudian ikatan kecil diikat lagi di dalamnya, mengikat jadinya di dalam ini. Kemudian ada ini, ada peniti digantung bersama gunting gitu. Ini adalah buhul. Kita akan menghancurkan sihir ini, buhul ini, dengan cara-cara yang syar'i ya, bukan dengan cara-cara yang justru melakukan kesirikan lagi. Ini sudah sirik, kita menghancurkannya dan kesirikan lagi, yaitu sama aja, jatuhnya jadi double sirik ya, dosanya jadi berkali-kali lipat. Pertama kita akan ta'awudz dulu ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian basmalah, menyebut nama Allah. Lalu kita akan membaca surat Al-Falaq 1 kali dan surat An-Nas 1 kali. Lanjut dengan ditiupkan secara perlahan saja ke buhul ini. Setelah itu baru kita bungkus ya dengan ini bukan karena harus tisu ya, enggak. Ini fungsinya supaya nanti mudah terbakar saja. Jadi tisu ini kan mudah terbakar. Bukan karena ada keyakinan tertentu, ini lebih kepada fungsinya karena tisu itu mudah terbakar, jadi nanti buhulnya juga mudah terbakar. Sedangkan untuk benda-benda yang sulit terbakar seperti paku, ini kan sulit terbakar ya. Kemudian peniti ini bisa kita rubah saja bentuknya. Misalkan si pakunya itu kita bengkokin nanti, jadi dia akan kehilangan fungsinya. Dan penitinya juga akan kita rusak, kita bengkokin, baru setelah itu kita buang. Udah seperti itu, kita praktekin ya, nanti teman-teman bisa mempraktekkan juga. Ini juga berlaku, cara ini juga bisa dilakukan pada buhul-buhul sihir. Kalau misalkan
ada yang mendapati di depan rumahnya ada ikatan buhul sihir. Nah, ini cara seperti ini juga sama bisa dilakukan. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita tiupin perlahan saja, kemudian kita bungkus ya. Kita taruh, kita letakkan di wadah yang aman ya, jadi biar nanti apinya nggak merembet kemana-mana. Kita bakar, bismillah. Buat kaum muslimin seluruhnya, bahwa jimat wafak tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kepada si pemiliknya, karena semua kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, seandainya manusia dan jin semuanya bersatu untuk memberikan mudarat kepada satu orang manusia saja, dan itu tanpa seizin, tanpa sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh makhluk itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia dan jin bersatu untuk memberikan mudarat kepada seseorang tanpa kehendak dan keizin Allah, maka itu tidak akan terjadi kepada seseorang tersebut. Artinya, yang mempunyai hak prerogatif manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan semuanya kepada Allah. Jika kita ingin dijaga dari bala, mara bahaya, bencana, yang mintanya sama Allah. Semoga bermanfaat. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.